Halo, masih bersama dengan Rafa Agis Channel. Sore hari ini berada di BW Mijen bersama provokator kita Sutanta untuk membuat pupuk kompos Purhayati Super. Nah, dengan bahan baku yang cukup banyak ini, mari kita ikuti bagaimana provokator kita menjelaskan sehingga nanti sangat bermanfaat untuk pertanian kita. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Ya. Gimana? Itu membuat apa? Bagaimana? Sore hari ini kita akan membuat pupuk Petro Hayati Super. Iya. Kenapa Petro Hayati? Karena kita menggunakan pupuk pabrikan yang organik, namanya Petroganik ini. Oh, begitu ya. Tapi ini sukar hancur dan lama digunakan, makanya kita proses dengan agensi Hayati itu Pak Aris. Nanti Trichoderma, jamur Trichoderma dan Liocladium ini. Iya. Ini. Kemudian nanti pakai dekomposernya kita pakai PGPR RR. RR itu rumah rayap. Jadi gabungan dua macam. Mari kita proses Pak Aris. Iya. Dan Gimana, untuk sore hari yang ini, pertama. untuk sore hari ini catatan ya, kita menggunakan kohe kambing yang masih utuh. Ini Pak Aris. Iya. Ini sukar untuk lapuk, makanya kita nanti ada tambahan untuk prosesnya ini. Mari kita mulai aja Pak. Yang pertama apa? Ada sekam. Iya. Kita taburan di sini. Sekam, di batas sini aja dulu Pak. Suntak aja Pak. Semua? Sini saja Pak. Nah, Semua? suntak semua Pak. Semua. Iya. Kemudian kita ratakan. Gini, karena kita akan membuat luas. Nanti videonya terlalu panjang, tapi ya. teorinya sudah betul tadi prakteknya. Terus yang kedua, kemudian adalah ini semua kambing. atau separuh? Separuhnya aja Pak, menyesuaikan sekamnya. Nah, ini yang kita gunakan adalah mendil yang masih besar-besar utuh, makanya kita diperlukan adalah garam perosok. Lalu bagaimana caranya? Ambil 2 sendok Pak Aris. Iya. Masukkan ke air, terus kita aduk-aduk. Airnya kurang lebih 3 liter ini. Kita aduk-aduk sampai larut. Sudah larut, masukkan gembur. Oh iya. Aris. Kita tuang ke sini Pak Aris. Oh, di atas mendilnya? Ya, sampai merata ya Pak Aris, sampai betul-betul basah. Dia akan mengurai nanti mendilnya biar langsung sampai basah kulit Pak Aris. Jadi airnya sampai habis Bro ya? Iya. Ya, selanjutnya kita tabur di atas kue kambing tadi, kotoran dari kambing dengan tanah biasa saja sampai merata Pak Aris. Sudah disentuh saja Pak. Kita ratakan dengan peralatan. Nah, kemudian bahan yang berikutnya adalah kulit pisang. Ini kulit pisang kering. Separuh aja Pak. Separuh. Nanti kondisinya buat Cukup ya? Ya. Kita ratakan. Bahan selanjutnya adalah Petroganik. Kita taburkan merata Pak. Oh iya. Bantu Pak. Cukup atau sudah? Bro? Cukup. Iya. Kemudian berikutnya adalah memakai kokopit.
kita tabur. Ini semua atau separuh, Pak? Separuhnya aja, Pak. Cukupnya ya? Karena ini cuma pembuatannya sedikit tadi ya. Iya. Nanti partai besar monggo gunakan semua. Cukupit. Ya, cukup ya. Nah, sebelum bahan berikutnya masuk, kita siapkan dekomposer berupa trichoderma dan gliogladium. Mari kita siapkan. Iya. Ini adalah bekatul. Bekatul kurang lebih setengah kilo nih ya, karena pembuatannya cuma sedikit. Kemudian kita ambil trichoderma. Ini sudah dikembangkan dalam zeolit aktif 1 sendok. Kemudian gliogladium 1 sendok. Kita aduk rata. Ya, kita aduk rata. Tadi bekatul yang sudah dicampur dengan trichoderma dan gliogladium kita aduk-aduk rata, kemudian kita taburkan di atas kokopit. Yang penting merata saja, Pak. Iya. Karena jamur sudah akan menyebar sendiri. Cukup, Ya, Pak? cukup. Ya, yang bahan berikutnya adalah ini sisa penyaringan super fosfat sebagai pengganti fosfat. Supaya tidak sia-sia kita komposkan langsung, Pak Aris. Monggo, yang penting merata, Pak Aris. Nah, ini ampas super P kita taburi lagi, Pak Aris. Monggo. Iya. Merata yang penting. Nah, bahan berikutnya adalah tepung zeolit. Ini dari batuan zeolit. Kalau rumus kimianya ini ya, yang dominan ke AlO2 dan silika ini. Silika kita masukkan dari batuan zeolit. Monggo Pak Aris. Ini bantu. berapa cukupnya? Merata saja Pak Aris. Rata, ya. Berikutnya adalah dari cangkang telur, ini berupa tepung kasar, cukup nggak usah lembut-lembut, kita masukkan. Monggo Pak Aris. Ini juga sama harus rata ya. Ya, tadi sebagai bahan adalah cangkang telur, ini sebagai sumber kalsium organik ya. Kemudian kita beralih ke bahan berikutnya adalah dolomit. Dolomit adalah mengandung CaMg. Ini kita masukkan sebagai pengontrol pH tanah ini, kesuburan tanah. Oke. Ini rata kembali. Rata kembali. Bahan berikutnya adalah sekam bakar. Ini sekam bakar ya, kita taburkan juga merata. Nah, yang terakhir adalah bahan tanah, kita tutup dengan tanah. Jadi ini adalah metode pembuatan pupuk zaman dulu yang di desa-desa adalah berupa jugangan seperti ini ya. Tapi ini jugangannya di atas tanah, tidak di dalam tanah tapi di permukaan tanah. Jadi kita model terbuka pemupukannya. Biar mikroba tanah ini yang bekerja nanti ikut membantu proses pengomposan. Monggo Pak Aris, tanahnya ditutup. Ya, sebagai finishing adalah pemberian dekomposer PGPR RR, yang PGPR dalam proses pembuatan kemarin. Kemudian untuk RR adalah rumah rakyat. Nanti di episode yang berikutnya ya, Oke. kita terangkan. Kita ambil Berapa? 100 mili saja Pak Aris. 100. Ya, 100 mili.
Ya, cukup. Nah, Kita taruh airnya kurang lebih 10 liter. Ini gembor ini 9 liter. Kemudian ini kita ratakan dulu di ember kecil. Kita aduk-aduk. Kita masukkan sini. Diaduk kembali. Monggo. Kita tuang merata. Pak Aris bisa menuang, Pak Aris. Ini sampai habis, Bro ya. Ya. Ya, ini kita siram dengan Cecobozer. Kemudian nanti kita tutup. Sebagai kontrolnya nanti tiap hari kita tetap menambahkan air biasa saja biar kelembapan ini terjaga. Demikian pembuatan kompos Petro Hayati Super bersama Rafa Grass Channel. Ya, ini kita sudah siram. Nanti sebagai kontrolnya kita siram dengan air biasa, kemudian kita tutup kembali. Itulah pembuatan Petro Hayati Super bersama Rafa Grass. Tunggu di konten berikutnya tentang pembuatan pupuk-pupuk organik baik padat atau cair. Selamat sore. Dan terima kasih saudara, inilah pembuatan pupuk yang hebat pada sore hari ini. Sampai jumpa di Rafa Grass Channel berikutnya.